kembali lagi di program Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Seneng banget nih kita ketemu lagi ya. Kita akan melihat UMKM-UMKM yang keren-keren dan juga kreatif-kreatif. Dan pastinya juga bisa memberikan inspirasi untuk pateners yang baru mau mulai usaha. Karena di sini nih banyak sekali yang bisa memberikan inspirasi untuk pateners yang mungkin juga sedang mengembangkan usahanya. Hari ini spesial banget, kita akan melihat yang keren-keren dan juga kreatif-kreatif dari Pekalongan. Nah, UMKM yang pertama ini aku mau ngomongin makanan khas Pekalongan, yaitu garang asem. Jadi ini yang seru banget adalah namanya garang asem Haji Mas Duki. Aduh, aku mau bikin kamu ngiler dulu ya. Jadi ini adalah usaha turun-menurun sejak tahun 1970-an. Lalu garang asemnya itu terbuat dari daging sapi murni yang empuk, terus ada cabai hijau utuhnya juga. Terus sudah gitu rasanya enak banget juga, yang kurang cuma nasi putih panas. Segitu aja udah bikin kamu lapar kan? Apalagi kalau kamu lihat liputannya. Sok, lihat aja deh. Jadi saya di sini generasi yang kedua. Setelah bapak saya, yaitu Pak Mas Duki itu meninggal, saya meneruskan apa yang telah dirintis oleh bapak saya. Jadi Karangasem itu suatu menu kuliner yang mutasi dari rawon. Jadi memang mirip-mirip dengan rawon. Nah, kenapa dinamakan Karangasem itu? Karena itu selalu ada di kompor, di garang. Nah, semakin ini direndam, ya, daging ini semakin kerendam, itu dia akan semakin enak karena dia meresap kaldu-kaldu dari kuah yang sudah bercampur dengan bumbu itu, dia akan meresap ke dagingnya. Inovasi yang kami lakukan itu salah satunya kita buka cabang di sini dengan konsep yang berbeda dari yang ada di pusat di alun-alun itu sendiri. Kalau di alun-alun itu konsepnya kayak warung Tegal. Di sini saya bikin konsep yang berbeda karena orang makan sekarang itu tidak sekedar dia makan. Dia mencari suasana, bahkan mencari spot-spot foto, dan macam-macam udah deh. Cabang di Jenderal Sudirman ini menjadi konsep yang menjadi inovasi kami. Kita mengembangkan ke situ supaya pelanggan yang datang ke kita atau orang luar kota datang ke tempat kita yang ada di Jenderal Sudirman ini, dia akan merasakan suasana yang berbeda dari yang ada di alun-alun. Konsumen bisa pesan produk kami sekarang inovasinya udah saya lebarkan, ada frozen food, ada bumbunya juga sudah kita bikin sendiri juga, lalu ada produk-produk yang lain. Itu bisa pesan datang langsung ke outlet kami, atau bisa pesan juga ke Instagramnya juga ada, di Facebooknya juga ada. Megas Batik merupakan UMKM khas Pekalongan yang memproduksi batik dengan teknik tulis dan cap. Kalau batik tulis kita tahu memiliki kualitas dan juga seni yang tinggi karena pembuatannya semuanya tuh dikerjakan secara manual. Jadi memerlukan keterampilan dan juga kesabaran. Nah, yang gak kalah serunya adalah batik cap. Meskipun memakai bisa dibilang sejenis mesin tembaga gitu ya, tapi tetap aja membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan juga keterampilan. Tapi seperti apa sih pembuatannya? Kita lihat langsung. Bisnis ini berdiri tahun 2004 ya. Sebenarnya saya generasi kedua kalau dari bapak. Tapi kalau dari ibu saya termasuk generasi yang ketiga. Produknya sih sebenarnya bisa macam-macam ya, teman. Saya sekarang lebih fokus ke kain ya, terutama untuk kain sarung ini.
Tahap awal ya kita biasanya menentukan apa dulu yang mau dibikin, terus kita beli kain mori, terus mau dibikin apa, bajunya yang apa, kita berdasarkan itu aja. Ada yang potongan 2 meter, 2 meter 25, 2 meter setengah sampai 4 meter pun ada. Teknik khusus jelas ada, seperti ngecap ini tuh butuh keahlian Mas, jadi canting itu harus ketemu biar nggak kelihatan potongan. Selama ini batik mungkin orang awam belum tahu ya bahwa batik itu bukan motif tapi proses. Itu yang seperti UNESCO mengasih penghargaan ke kita itu adalah prosesnya, yaitu perintangan lilin panas dengan menggunakan canting tulis yang seperti ini, itu namanya canting tulis, itu dinamakan batik tulis. Maupun yang tadi itu yang pakai cap, itu dinamakan batik cap, maupun kombinasi keduanya. Kombinasi keduanya itu bisa dicap seperti yang kita lihat ini, dicap dulu baru nanti ditulis. Itu adalah kombinasi. Berjalan dua-duanya Mas, untuk online juga ada, offline juga ada. Nggak masuk ke platform lain, cuman ke Instagram aja. Nah, kalau yang ini nih berikutnya aku mau ngebahas jasa titip atau just tip untuk pembelian barang-barang ke Kota Pekalongan untuk warga Kabupaten Pekalongan yang mau membeli sesuatu tapi mungkin sibuk atau mungkin kendalanya jarak tempuh ke toko itu jauh, jadi nggak bisa langsung ke tokonya. Nah, just tip Kaptenko adalah jawabannya. Seseru apa? Kita lihat langsung. Awalnya kenapa aku bikin usaha ini karena emang untuk di daerah saya sendiri belum ada jasa kurir online yang masuk ke wilayah saya. Jadi jasa kurir online itu hanya ada di daerah-daerah kota atau daerah-daerah yang ramai. Awalnya seperti itu sih. Jadi akhirnya aku membuat usaha ini. Ciri khas Just Tip Kaptenko itu kami sistemnya borongan ya. Jadi bukan satu customer to customer, satu-satu itu enggak. Jadi kita sistemnya borongan. Jadi aku buka dari pagi, kita nunggu orderan sampai siang. Nanti habis itu siangnya kita langsung jalan untuk ngebelanjain orderan dari orang-orang itu. Karena kami jasa ya, jadi kami menerima orderannya itu berdasarkan apa yang orang order. Kebanyakan sih kayak makanan, skincare, barang yang emang di daerah kabupaten itu jarang karena memang pusat perbelanjaan terbanyak itu ada di Kota Pekalongannya sendiri. Karena kita masih baru, dianggap rata-rata ya 10 kami dapat sih, biasanya sih 10 customer sih. Untuk Just Tip Kaptenko sendiri, harga kami flat dari Kabupaten Pekalongan ke Kota Pekalongan itu sendiri umumnya emang 15.000 per satu tempat. Kalau satu customer dia order 2 tempat, 2 kali lipat. Jadi emang satu tempat kami hargain 15.000, rata-rata segitu sih. Untuk calon customer yang mau order jasa titip dari Kabupaten Pekalongan ke Pekalongan Kota, itu bisa kunjungi Instagram kami di justtip.kaptenko. Nanti di situ di bio-nya ada link WA kami, jadi langsung aja chat. Pernikahan mungkin merupakan momen yang penting banget dalam hidup sepasang kekasih. Nah, tapi nih, ini bisa dibilang menjadi momen yang sangat penting dan juga harus disiapkan secara matang banget. Nah, salah satu yang gak kalah penting adalah undangannya, ya kan? Tapi di era yang digital ini, undangan yang mungkin tadinya tuh bentuknya hard copy, sekarang menjadi digital. Nah, produksi untuk digital wedding ini juga tentunya sangat membantu untuk menyebarkan undangan menjadi lebih mudah dan juga praktis. Jadi kamu bisa masukin tema pernikahan itu ke dalam undangan seperti misalnya kamu suka warnanya seperti apa, lalu mungkin desainnya juga akan seperti apa.
semuanya terserah kamu. Tapi undangankamu.id adalah jawabannya. Bisnis ini itu berdiri awalnya pada saat pandemi itu ya 2019-2020-an. Awalnya kita sama-sama kuliah bareng pada saat itu. Kemudian kita mencoba untuk hal yang baru tentang undangan digital seperti itu. Apalagi kalau saya dan teman saya Perbedi itu pada saat itu sering sekali menggeluti di dunia wedding. Makanya kami munculkan undangan digital seperti itu. Kalau proses pembuatannya pertama kan jelas ya ada customer yang mesan kepada kita kan. Jadi nanti kita itu sudah menyiapkan Google Form apa yang harus disiapkan oleh customer itu, karena kan kita juga nggak tahu ya tanggal pernikahannya dan lain sebagainya, nama dan lain sebagainya. Setelah mereka isi kemudian kami edit ya, kita siapkan template-templatenya seperti apa, domain yang kita punya, kemudian sesuai dengan mereka pengenkan itu fitur yang seperti apa, kita ada semua. Kalau aplikasinya itu pertama kita buka itu tampilan covernya itu ada tertuju kepada siapanya, dan itu nanti bisa custom, bisa nanti customer itu bisa random bisa menuliskan kepada siapanya, itu bisa sendiri tanpa harus melalui kami ya. Kemudian setelah itu dibuka, nah nanti tampilannya itu tampilan awal berarti ada foto, ada musiknya juga, ada backsoundnya. Kemudian nanti kita bisa scroll ke bawah itu ada tanggalnya, tanggal waktu acara. Kemudian dari waktu itu kita hitung mundur mas, dari mulai saat pembuatan, saat pemesanan sampai dengan hari H itu ada semua. Kemudian itu sudah lengkap ya mas, akad, resepsi dan lain sebagainya. Kalau dari Indonesia yang selalu tidak pernah lekang oleh zaman adalah batik. Nah ini satu lagi nih, namanya Katalia Batik. Jadi ini adalah UMKM yang memproduksi busana modern tanpa meninggalkan motif batik yang merupakan warisan budaya. Motifnya beragam, bentuknya juga macam-macam, model bajunya juga semakin modern. Seperti apa? Langsung aja kita lihat liputannya Katalia Batik. Bisnis ini dimulai dari tahun 2018, bulan November. Kami mempunyai usaha dulunya berawal dari konvensional. Kami juga beberapa mensuplai ke toko-toko yang memang sudah menjadi langganan kami. Ciri khas produk kami biasanya dari pewarnaan itu jauh lebih matang, terus kita menggunakan seperti bahan-bahan unggulan. Jadi kami tidak hanya menggunakan bahan katun, jadi banyak variatif yang kami bisa kerjakan seperti kayak satin, terus bahan seperti kayak rayon ada juga, terus viskos, dobi, banyak lainnya lagi seperti sutra. Ini proses tahap awal, jadi kita lakukan proses perwarnaan dasarnya, terus beberapa part yang kita tutup dengan malam untuk melakukan proses pewarnaan ulang. Jadi ada beberapa part yang nanti kita masukkan untuk beberapa warna yang kita akan masukkan ke sini. Pencantingan itu sendiri proses dari awal sampai beberapa part yang dikerjakan itu kurang lebih sampai 7 bulan untuk mengerjakan proses di awal sebelum naik pewarnaan. Untuk pewarnaan ini sendiri juga kita lakukan beberapa kali tahap pewarnaan. Jadi ada warna dasar, terus kita masukkan ke beberapa part warna yang kita mau naikkan, terus kita tutup lagi. Jadi ada buka tutup untuk cantingnya itu sendiri. Bisa dilakukan di beberapa marketplace yang sudah ada, mungkin yang sudah familiar. Kita juga ada di Instagram @katalia.batik, terus ada di websitenya www.batikkatalia.com. Berikutnya nih ada suatu tempat glamping dan juga adventure yang keren banget, namanya Laranch Glamping Adventure. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu objek wisata yang menarik nih di Kabupaten Pekalongan. Karena wisatawan dapat menikmati suasana perkemahan mewah yang secara khusus didesain untuk dapat berhubungan langsung dengan alam. Nah, kemahnya ini temanya tuh mewah atau glamour, glamping namanya juga ya.
Tapi yang pasti menawarkan sejumlah daya tarik bagi wisatawan seperti tubing dan juga wisata edukasi. Kita lihat langsung. Larange Glamping Pekalongan ini berdiri sejak akhir tahun 2020, kemudian masih berlangsung hingga sekarang. Larange Glamping memiliki ciri khas, yaitu konsepnya adalah Indian dan cowboy. Jadi kita memberikan experience ke tamu seakan-akan mereka berada di kampung Indian, terus kemudian dengan tema cowboy juga, jadi mereka mendapatkan satu pengalaman baru. Nah, yang pertama kita akan lihat di belakang ada cowboy ton. Ini juga merupakan kamar juga, cowboy cabin kita nyebutnya. Jadi satu kamar ini bisa diisi 4 orang, kemudian juga fully AC juga. Jadi tentunya teman-teman bisa melihat experience-nya seperti di kampung cowboy atau setting-setting film Hollywood gitu ya. Yang kedua, ini adalah area Indian, yaitu tenda Indian. Jadi konsepnya adalah seperti perkampungan Indian, yang dimana juga ada api unggun juga di depan sana. Terus kemudian kalau untuk tenda Indian ini lebarnya 23 meter persegi, terus kemudian tingginya 5 meter, bisa diisi untuk 2 orang. Kemudian semuanya juga full AC, mengantisipasi kalau cuacanya pas lagi panas. Ya, jadi selain bisa menginap di camping dengan suasana cowboy dan Indian, tamu juga kita persilahkan untuk mencoba arena berkuda kami. Jadi kita ada fasilitas berkuda yang bisa dinikmati tamu yang datang. Fasilitas selain tamu menginap, tamu juga bisa menikmati kuliner khas Pekalongan asli, yaitu di Pawon Bahtini. Jadi Pawon Bahtini itu merupakan fasilitas resto yang kami berikan ke tamu, dan tentunya dengan konsep rumah perdesaan dan dapur pedesaan. Pak Tenar, sekarang waktunya kita untuk masuk ke dalam satu segmen di mana akan ada narasumber yang bisa membantu mencerahkan, membuka pikiran, dan juga memberikan solusi kepada kita semua tentang dunia UMKM. Nah, sekarang ini aku sudah bersama dengan Profesor Agus W. Suhadi, seorang ahli ekonomi gitu ya Prof ya? Marketing. Nah, ini juga adalah wakil rektor dari Universitas Prasetya Mulia. Iya, terima kasih banyak Prof sudah hadir di sini. Kita akan lebih mengupas tentang dunia UMKM. Tapi kalau dari pandangan Prof sendiri, mungkin kita bisa diberikan pencerahan dulu tentang keadaan seperti saat ini nih, sebetulnya seperti apa sih keadaan ekonomi, apakah kesulitan pangan atau apa segala macam, itu mungkin kalau dari kacamata Prof sendiri seperti apa? Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, sebetulnya kan tahun depan itu kan kita masih tumbuh sekitar 4-5% kan. Oke. Sedangkan definisi resesi kan kalau 2 kuartal secara berturut-turut itu pertumbuhan negatif. Oke. Nah, jadi sebetulnya kan kita belum ke arah sana kan Mbak, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan kita masih positif. Kenapa demikian? Salah satunya adalah bahwa ketergantungan kita terhadap pasar global tidak sebesar negara di Eropa atau US atau lainnya. Jadi masih mengandalkan domestic market. Ya, jadi porsinya masih cukup besar, sehingga kenapa kita itu jauh lebih produktif menurut saya. Kan itu akan membuat kita lebih sustain. Nah, berikutnya adalah kita bicara capturing the value kan, atau monetisasi daripada value yang kita tawarkan kepada pasar. Tentu mungkin margin kita tidak sebesar sebelumnya. Tapi kan yang penting kita masih bisa bertahan ke depan kan? Sambil menunggu situasi sudah membaik kan. Tapi esensinya tetap itu kita perbaiki kan. Banyak pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang tumbuh dan berkembang. Karena apa? Ada sesuatu yang ditawarkan, menarik untuk pelanggan, sehingga pelanggan keep coming ke dia kan ya. Jadi ada sesuatu yang ditambahkan. Jadi kan sebetulnya kan kemampuan kita respons terhadap
pertumbuhan atau permintaan pelanggan jadi penting. Ya. Dengar-dengar, kemudian bukan kita berpikir bagaimana itu kita konversikan kepada layanan baru yang kita bisa tawarkan kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa apa yang ditawarkan ternyata berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh kompetitor. Nah, Tapi, itu kuncinya menurut saya. Ya. Tapi kalau Prof melihat UMKM di Indonesia sekarang ini gitu ya, menurut Prof apakah kita siap nih untuk menghadapi semua tantangan yang di masa mendatang mungkin saja akan datang gitu? Kalau menurut saya jauh lebih berat ketika pandemi dimulai kan, lockdown kan ya. Yes. Jadi kan kemungkinan, biasanya kan kalau kita bicara pengusaha kecil dan menengah atau mikro itu kan kadang di pasar kan ya, di pasar atau di jalan sebagai ketika itu lockdown, berarti kan nggak ada orang yang datang ke pasar, tidak ada orang datang ke jalan raya dan sebagainya, atau bertemu dengan mereka kan. Tapi mereka survive. Iya. Mereka survive. Beberapa justru come up dengan inovasi baru kan. Betul. Sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang di kala situasi pandemi. Setelahnya situasi ke depan mungkin tidak seberat ketika lockdown itu diberlakukan ketika itu. Nah itu menurut saya sih benar-benar tidak ada peringatan pula gitu ya Prof ya. Tapi kita bisa berkembang dan bisa survive bahkan sampai sekarang gitu. Ya, makanya kepekaan terhadap perubahan selera konsumen itu menjadi penting. Dan kemampuan untuk berkembang lagi, kemampuan untuk mengkonversikan menjadi layanan produk baru itu menjadi penting. Ya, bahwa ternyata ketika pandemi dimulai dan tidak, let's say nggak ada orang yang beli lah, customer yang datang itu nggak ada. Tapi kita bisa survive dengan cara lain. Kita mempergunakan sosial media untuk marketing atau mempergunakan let's say ojol gitu ya, layanan online segala macam untuk mengantarkan barang delivery ini itu gitu. Ternyata kita bisa survive. Jadi kenapa harus takut dengan tantangan-tantangan yang ya mungkin nanti akan datang gitu ya. Pengusaha kecil dan menengah ketika itu. Yes, itu waktu itu kita UMKM jadi banyak di situ kan ya. Jadi kita sebetulnya udah bulletproof bisa dibilang gitu ya Prof ya. Udah tahan peluru nih, dari peluru manapun kita udah bisa gitu. Tapi untuk lebih siap nih menghadapi tantangan yang mungkin hadir. Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan atau at least yang kita punya lah supaya kita tidak pesimis, kita tetap semangat untuk bisa berkembang lagi atau bisa survive atau bisa konsisten lah menjalani usaha kita ini. Tentu yang kita persiapkan kemudian kan margin akan turun kan. Ya. Ketika margin akan gitu turun ya, tetap berarti kita mulai aware dengan cost kan. Cost of operation kita atau production kita kan. Bukan berarti quality diturunkan. Jadi quality kita pertahankan, tapi bagaimana secara bersamaan kita mulai exercise kan. Mungkin ada beberapa aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan. Di dalam proses produksi mungkin itu yang mulai kita kurangi, sehingga ketika proses ini lewat tentu kita akan lebih baik dibanding sebelumnya karena kita tahu persis bagaimana memproduksi satu line atau produk yang secara cost itu diterima, on the other hand quality juga accepted, sehingga kita akan lebih kompetitif ke depan. Jadi sebagai proses, menurut saya proses training kita kan ya, untuk menghasilkan suatu value daripada produk kita lebih baik sebelum terjadi krisis. Ya. Jadi memang kualitas itu tidak boleh diturunkan Pak Teners. Misalnya kalau misalnya kualitas kita turunkan sudah pasti customer akan meninggalkan kita gitu ya. Nah terakhir nih Prof, ada pesan-pesankah untuk UMKM supaya bisa siap untuk menghadapi tantangan di masa mendatang? Stay fokus, Mbak. Fokus kepada pelanggan kita. Ya, tentu karena pelanggan kita menghadapi masalah juga kan ya, karena situasi seperti ini tentu kita juga coba ikut ya bagaimana mengurangi biaya kita kan ya, dengan mempertahankan quality yang sama kan ya, sehingga bagi mereka merasa bahwa mereka tetap bisa membeli barang kita dengan quality yang sama, tapi on the other hand kita mendapatkan harga yang lebih kompetitif, sehingga saatnya kita exercise di situ kan. Jadi menurut saya mereka yang bisa melakukan exercise seperti ini, mereka akan tumbuh dan berkembang ke depan. Jadi jangan berpikir terlalu jauh ya. Fokus kepada customer-nya, fokus kepada aktivitas yang tidak dibutuhkan dalam produce quality yang kita inginkan. Tuh, dengar ya Pak Teners ya. Sekarang kayaknya kita tuh lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun lah. Jadi nggak usah terlalu jauh mikirnya. Tapi kalau kata Prof Agus tadi, stay focus on your customer, itu dia.
Prof. Agus, terima kasih banyak sudah hadir di Paten. Ini dengan waktu yang singkat banget, tapi kita dapat banyak sekali ilmu nih yang bisa diaplikasikan untuk usaha kita supaya lebih konsisten dan juga malah lebih berkembang ke depannya. Kalau begitu terima kasih Prof. Nanti kita akan kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi di episode lain dengan Prof. Agus yang ilmunya nih banyak banget gitu. Terima kasih Prof. Baik, kalau begitu Pateners jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Teman-teman Pateners, selamat sore ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, stay fokus ya, karena menurut saya itu penting sekali agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi pelanggan. Sesuatu yang bernilai bagi pelanggan akan membuat mereka terus datang ke produk atau layanan Bapak Ibu tawarkan. Jadi ketika Bapak Ibu fokus ke sana, kita harapkan usaha Bapak Ibu akan tumbuh dan berkembang. Kita harapkan ke depan kita bertemu lagi di mana usaha Bapak Ibu sudah jauh lebih baik dibanding kondisi yang sekarang. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Hai, kembali lagi di Paten, Pemuda Kreatif dan Keren. Sekarang nih kalau aku udah pegang smartphone seperti ini, berarti kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Masih dari Pekalongan nih. Yang pertama mau aku bahas adalah Faris Craft 1. Jadi ini tuh keren banget. Kalau misalnya kamu suka batik Pekalongan apalagi ya, terus kamu mau beli taplak meja makan, atau mungkin kamu lagi cari spray yang motifnya batik, mereka punya. Dan kalau batik Pekalongan itu kan khasnya warnanya tuh cerah-cerah. Jadi mudah-mudahan tidur kamu juga semakin cerah. Kita lihat langsung yuk. Kali ini ada salah satu produk keren dan eksklusif dari UMKM Faris Craft Showroom yang merupakan rumah produksi batik dan tenun khas Pekalongan. Kain batik dikreasikan menjadi beragam kerajinan seperti spray, taplak meja, sajadah, pakaian, dan masih banyak yang lainnya. Motifnya pun sangat beragam dengan kualitas yang sangat baik tentunya, sehingga nyaman saat digunakan. Nah yang kedua ini adalah Puzos Art Gallery. Jadi ini buat kamu yang suka banget nih misalnya bingung mungkin ya, ini sebetulnya kerajinan seni tapi kenapa materialnya itu unik banget. Ini dia, ini dibuat dari paralon bakar. Tuh unik-unik banget kan. Ternyata ada tempat payung yang terbuat dari paralon bakar, atau mungkin ada nomor rumah unik 2 sisi, yang jelas semuanya itu kreatif banget. UMKM Puzos Art Gallery yang membuat kerajinan dari paralon yang dibakar dengan menghasilkan guratan-guratan alami seperti serat kayu. Paralon bakar dikreasikan menjadi kerajinan unik. Produk yang dihasilkan pun sangat beragam. Unik sekali nih karya seni ini, terlihat sangat estetik dan juga sangat cocok untuk dijadikan pajangan di sudut rumah kamu. Berikutnya nih adalah Verhoer Leather Goods. Jadi ini mereka tuh membuat kerajinan kulit dari Pekalongan yang pastinya tuh keren-keren banget dan juga unik-unik banget. Jadi kalau kamu cari nih, misalnya kamu lagi butuh, ini aku suka nih. Jadi dia tuh menjual apa ya bilangnya ya, kayak kabel-kabel untuk earphone yang tadinya kemana-mana tuh bisa dirapikan dengan leather goods dari mereka. Atau mungkin mau cari dompet ada juga. Atau mungkin mau cari ikat pinggang ada semuanya. Silakan dilihat. Berikutnya nih Pateners, kita punya Verhoer Leather Goods. Ini adalah UMKM yang memproduksi kerajinan seperti dompet, strap jam, key holder, dan kreasi lainnya.
Bahan dasar yang digunakan yaitu kulit asli yang dikombinasikan dengan bahan material vegetable tanned leather atau dikenal dengan istilah kulit nabati dari ekstrak pepohonan. Jenis kulit ini mempunyai karakteristik yang unik, dapat cepat berubah warna dan memunculkan karakternya apabila terkena paparan sinar matahari. Selain itu, UMKM ini juga menggunakan jenis kulit pull-up leather yang dapat memberikan kesan elegan dan glossy. Nah, yang berikutnya nih ada namanya netes.id. Jadi mereka itu memproduksi gula semut dan ini enak banget sih kayaknya ya. Kalau lihat dari media sosialnya nih, yang kita misalnya sedang mencari gula aren tapi kecil-kecil, itu dia. Silakan dilihat netes.id. UMKM pengrajin gula semut aren asal Pekalongan ini bernama netes.id. Gula aren diproduksi dalam bentuk buliran kristal yang sangat praktis untuk dikonsumsi. Packagingnya pun sangat aman dalam bentuk pouch lengkap dengan klipnya. Gula aren ini juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh loh Pateners. Kandungannya kadar potasium yang tinggi bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, gula aren juga dapat mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam tubuh yang dapat membantu mengeluarkan racun di dalamnya. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Selanjutnya nih masih dari Pekalongan, kalau kamu mencari lemari atau mungkin rak buku untuk anak-anak atau rak sepatu, ada semua di sini. Naira Karya 92. Yang aku suka nih, itu ada satu kursi yang materialnya itu kayu pinus dan yang pasti bentuknya tuh lucu banget. Coba deh kamu lihat, Naira Karya 92. Selanjutnya ada produk keren dari Naira Karya yang membuat kerajinan berbahan dasar material kayu. Produknya berupa jam dinding, rak, lemari, meja, dan kreasi lainnya. Semua ini diproduksi secara handmade loh Pateners dengan menggunakan desain ukiran-ukiran yang diaplikasikan pada media kayu menjadikan khas dari produk Naira Karya tidak ada duanya. Sebatik.co.id. Jadi buat kamu yang selama ini mungkin mengira namanya batik itu hanya ada di dunia fashion berupa baju atau mungkin outer seperti ini, jangan salah. Dari Sebatik kamu bisa menemukan batik itu pada sepatu yang lucu banget, keren banget, dan pastinya membuat kita bangga kalau kita pakai sepatu atau sendal itu kemanapun. Silakan dilihat. UMKM Sebatik.co.id memproduksi batik yang diaplikasikan pada sepatu dan sandal yang keren banget. Produknya limited edition loh Pateners, jadi udah pasti sangat eksklusif ya. Dengan motif batik yang disematkan pada produknya membuat kamu terlihat lebih fashionable. Tidak hanya di pakaian, batik ternyata juga dapat diaplikasikan di sepatu dan sandal ini loh. Bahan yang digunakan juga sangat nyaman nih Pateners. Keren banget kan? Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Berikutnya kita masuk ke segmen dunia dalam inspirasi. Yang namanya inspirasi kita selalu bisa dapat dari mana aja, termasuk dari luar negeri. Karena mungkin nih ya, dari luar negeri itu banyak inovasi yang mungkin bisa diterapkan juga di Indonesia. Kan bisa jadi inspirasi untuk kita memulai usaha ya kan? Seperti yang satu ini nih, kita lihat langsung. Kue lazimnya diproses dahulu mulai dari membuat adonan, kemudian dimasak, dan biasanya prosesnya lumayan panjang. Tapi saat ini kamu nggak perlu resah dengan pembuatan kue yang rumit, karena sudah ada adonan kue siap saji. Ini adalah inovasi dari pengusaha di Amerika Serikat yang menjual adonan kue dengan sajian cup kecil yang berisi topping berbagai rasa. Produk kue adonan milik John and Julia ini sangat populer di Amerika Serikat. Dengan merek The Cookie Dough Cafe memproduksi kue dalam bentuk kemasan yang praktis dan siap saji. Usaha ini cocok banget nih buat pateners yang hobi membuat kue untuk menciptakan produk siap saji.
dijamin pasti laris manis deh. Karena ini kan sangat membantu konsumen yang ingin membuat kue tapi minus ribet. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Halo, kembali lagi di Digenius bersama aku, Miss Cetal. Cental, centil, digital. Pastinya kalau Miss Cetal hadir, berarti semua harus siap-siap untuk go digital. Langsung yuk kita mulai. Kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Nih, yang pertama, Miss Cetal punya informasi tentang aplikasi yang gampang alias mudah. Apa ya aplikasi mudah? Mudah nggak ya kira-kira? Langsung aja kita lihat liputannya. Ini dia. Penting bagi UMKM adalah pembukuan. Dengan adanya pembukuan, pemilik UMKM dapat melihat perkembangan bisnis dengan mencatat seluruh transaksi yang terjadi. Melakukan pembukuan dapat dilakukan melalui aplikasi mudah. Fitur yang ditawarkan mudah cukup sederhana, yaitu pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, serta pengelolaan hutang. UMKM hanya perlu memasukkan pengeluaran dan pemasukan, lalu aplikasi akan membuatkan laporan keuangannya. Dengan memiliki laporan keuangan yang jelas, UMKM dapat menganalisis kemajuan bisnis untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan usaha. Praktis sekali bukan? Nah, selain itu, Miss Cetal juga punya aplikasi berikutnya. Namanya kalau yang ini adalah Deliv Apps. Bisa nggak ngomongnya? Deliv Apps. Jadi ini satu aplikasi tapi mencakup semuanya untuk kebutuhan harian kamu. Tuh, kita lihat deh Deliv Apps. Deliv Apps, satu aplikasi untuk semua kebutuhan harianmu. Aplikasi Deliv memberikan berbagai pelayanan terbaik dalam dunia digital saat ini. Dengan menyajikan berbagai kemudahan dalam layanan delivery yang bisa didapatkan dengan mudah hanya dengan mengunduh aplikasi Deliv melalui Play Store. Kebutuhan parteners bisa terpenuhi dalam satu genggaman, mulai dari the food, the ride, the car, the payment, the express, dan the saldo. Ini dia nih Deliv, satu aplikasi untuk semua kebutuhan harianmu. Sebuah nama bukanlah sebuah nama. Buktinya Miss Cetal hadir. Tapi tahu nggak kalau Miss Cetal itu sebetulnya adalah nama brand untuk bisnis. Jadi kalau mau bisnis sama Miss Cetal harus kenal dulu sama Miss Cetal. Nah, buat kamu yang punya bisnis, nama brand kamu apa? Catchy nggak? Orang-orang inget nggak? Kalau orang-orang kan pasti ingat sama aku, Miss Cetal. Kalau kamu, bisnis kamu, nama brandnya apa sih? Nama brand merupakan salah satu unsur penting dalam branding karena berperan sebagai identitas perusahaan. Penyematan nama pada sebuah usaha tidak hanya mempermudah konsumen membedakan produk perusahaan, tapi juga memberikan pengaruh yang besar terhadap brand awareness. Semakin besar dan kencangnya nama brand, maka semakin besar pula potensi suatu bisnis berkembang pesat dan sukses. Pengaruh nama brand dapat meningkatkan kesuksesan sadar akan suatu merek oleh konsumen. Seperti contohnya adalah meningkatkan jumlah pelanggan sebagai alat komunikasi untuk ikut serta dalam mensukseskan suatu strategi marketing sehingga dapat tersampaikan image perusahaan di mata para pelanggan. Pilihlah nama brand yang tepat karena hal ini akan menentukan kemajuan bisnis kamu. Ya, udah habis deh Digeniusnya, sedih. Masa Miss Cetal harus pulang? Tapi gak apa-apa deh, Miss Cetal mau jalan-jalan lagi. Habis dari Pekalongan, Miss Cetal kira-kira harus kemana ya? Ya udah deh, nggak tahu. Nanti ya Miss Cetal lihat dulu duit Miss Cetal tinggal berapa ya. Tapi ya udah, kalau begitu minggu depan kita ketemu lagi dengan aku, Miss Cetal. Cental, centil, digital. Duh. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita
Nah sekarang kita masuk ke paten surprise. Seperti biasa kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan ide-ide untuk mengembangkan usahanya. Kali ini kira-kira paten surprise mau menuju kemana ya? Langsung aja kita lihat. Halo patener seluruh Indonesia, apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam kondisi sehat dan senang, tetap semangat, tetap berinovasi, maju terus pantang mundur. Yuk kembali bersama saya, Leonardo DeCario, host 3 jaman dalam Paten Surprise. Seperti biasanya, di Paten Surprise kita akan mencari seorang UMKM yang akan beruntung mendapatkan surprise dari kita. Siapakah dia? Ayo, ikuti saya, yuk. Wah, selamat siang Pak. Siang juga Pak. Dagang apa ini, donat? Donat Pak. Sama apa aja? Donat, coklat, keju. Oh, tapi Beda bahan deh. dasarnya sama? Bahan dasar sama. Oke. Ini nggak ada namanya nih, kok? Belum ada namanya Pak ya ini. Kenapa nggak pakai nama, nggak ada pakai branding? Ya nggak ada modal Pak mau bikin. Ya, mesti disiapkan dong modalnya. Disisihkan dari keuntungan buat ada modal ya bikin branding. Itu penting soalnya kalau dagang itu mesti ada brandingnya, nama dagang. Iya. Supaya kelihatan lebih profesional. Mantap ya Pak. Karena kalau dagang begini doang kan polos nggak jelas gitu. Iya. Udah berapa lama dagang? Udah ada 10 tahun Pak. Wah, 10 tahun. Iya. Masih belum punya branding juga? Iya belum. Ya udah, kita ngobrol yuk. Kita cari solusinya bagaimana supaya dagangan ini kelihatan lebih keren dan juga kelihatan lebih profesional. Iya. Kita ngobrol sana yuk. Oke. Ya. Kita ngobrol sini nih, ngobrol sini. Dagang kan udah 10 tahun. Iya Pak. Mestinya kalau 10 tahun tuh wow udah berkembang, udah jadi toko besar. Iya. Mestinya kalau dagang tuh ada branding, ada nama. Iya. Donat apa, tulisin di situ, tertulis juga di situ. Menunya ada apa aja, ada donat, ada odading, ada apa lagi gitu. Iya. Jadi berinovasi setiap hari. Iya. Ini terinspirasi dari siapa dagang donat? Dari kakak saya Pak. Oh, dari kakak. Iya. Kakaknya juga dagang begini juga? Kakak dagang juga. Oh, turun-temurun ya, Iya. belajar bikin tahu tuh adonannya kayak gimana ya. Iya. Kendalanya apa aja kalau dagang biasanya? Kendalanya kadang ini Pak, kurang peminat pembelinya gitu. Oh. Iya. Terus itunya gimana? Ya, Solusinya? Solusinya paling saya diskon kadang Pak. Oh, diskon, beli 5 dapat 1. Dapat 1 ya. Beli 10 dapat 2 jadi dapat 12 Iya, gitu. 12. Oh, kayak gitu ya. Iya, kita memang kalau dagang itu mesti berinovasi. Mesti tahu terobosan-terobosan bagaimana supaya dagangan kita tuh tetap laku Iya. dan disukai banyak orang. Tapi yang pasti mesti higienis, Iya. bersih dagangan itu. Tidak boleh kotor. Iya. Ya, untuk menjaga kesehatan dan kualitas dagangan. Iya, betul. Dan satu lagi yang lebih penting, kalau udah punya branding atau nama dagang, itu mesti didaftarkan ke HAKI, Iya. hak kekayaan intelektual. Jadi nama dagangnya itu terdaftar. Iya. Jadi kalau mau bikin cabang, bisa pakai nama yang sama. Iya, iya. Gitu, ngerti ya? Iya, iya. Ya udah, kita balik lagi ke dagangannya yuk. Yeay, selamat Mas mendapatkan surprise dari Paten. Amin. Berupa branding donat nat-nat, bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang TVRI. Iya, Pak. Yeay, selamat. Memang ini yang diinginkan selama ini kan? Iya. Akhirnya punya branding, seneng nggak? Senang banget. Oh, selamat episode kali ini Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Dan juga perkenalkan saya Mas Karyo dari Paten Surprise. Iya. Selain branding, kita juga siapkan ini buat kamu. Nah, ini ada tambahan modal
Hei. Terima kasih Pak. Alhamdulillah alamin ya. Alhamdulillah, ya. Semoga tambah berkah usahanya. Amin. Ingat terus berinovasi, Ya. terus lakukan terobosan-terobosan ya. Biar maju terus usahanya, sukses. Ya, sukses. Amin. Oke, partners, itulah tadi salah satu UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa branding dan juga berupa tambahan modal. Mudah-mudahan episode berikutnya Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Tunggu kita di kota Anda ya. Sampai jumpa. Terima kasih Paten atas bantuan dan brandingnya. Sukses selalu Paten TVRI. Tak semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, nggak berasa banget nih kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi yang jelas aku mau bilang terima kasih banget untuk Pateners yang sudah nonton, untuk narasumber juga yang tadi sudah hadir, memberikan kita solusi kepada semua permasalahan dalam dunia UMKM. Dan pastinya terima kasih banyak juga untuk UMKM yang tadi keren-keren dan juga kreatif-kreatif yang sudah memberikan inspirasi untuk para UMKM lain. Gitu dong, itu memang yang namanya simbiosis mutualisme ya kan. Tapi yang jelas minggu depan kita akan balik lagi tetap di jam yang sama di TVRI. Kita akan membahas lagi nih kira-kira UMKM mana yang keren dan juga kreatif dan dari kota mana. Itu dia. Saya Liat Majaya pamit, sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.